Bingung juga Mas, ini kan serba salah juga. Pengennya tuh ikut aturan pemerintah, tapi kalau kita ikut aturan pemerintah, kita juga kadang pokoknya manut apa keputusan pemerintah. Kebutuhan keluarga juga mungkin agak susah kalau ojol nggak ada. Soalnya ojol gitu kelihatannya diutamakan untuk sekarang, untuk pandemi ini. Selamat datang di Ruang Radio, selalu ada ruang untuk radio. Oke, di hari ini kita nanti bakal ngobrol-ngobrol bersama salah satu marketing communication dari hotel di kota Semarang, ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mau mengingat lagi nih rencana dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait gerakan Jateng di rumah saja. Nah, kalau misalnya Anda ingat semuanya nih ya, beberapa waktu lalu sempat ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo di mana PPKM ini dinilai gagal setelah berjalan hampir selama 1 bulan. Nah, kemudian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo ini mengeluarkan ide gerakan Jateng di rumah saja. Nah, ini sebagai bentuk empati kepada para tenaga kesehatan yang telah gugur dan juga para penyintas COVID-19. Nah, seperti apa ya himbauan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah? Kita simak video berikut ini. Saudara-saudaraku, hanya 2 hari, ya, hanya 2 hari, tanggal 6 dan 7 Februari, saya meminta panjenengan semua di rumah saja. Tidak ada yang keluar di jalan, jangan bepergian, jangan liburan, apalagi membuat kerumunan. Karena sudah terlalu banyak tenaga kesehatan yang meninggal. Sudah terlalu banyak kiai, orang tua, guru, teman, tetangga, dan saudara kita yang tiada. Maka empati ini kita tunjukkan dengan menahan diri 2 hari saja. Terlalu banyak yang sudah jadi korban. Sekarang giliran kita berada di garis terdepan. Sekali lagi, mari kita di rumah saja 2 hari ini. Saya tidak memaksa, pun tidak ada sanksi dan denda. Ini sebuah gerakan untuk mengetuk kesadaran bersama, semacam hening cipta yang agak lama, sebagai wujud empati dan hormat kita pada para pahlawan COVID yang gugur mendahului kita. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran agar kita segera kembali hidup normal. Oke, dan sekarang kita sudah hadir di sini ya. Ada Mbak Riri sebagai Marketing Communication Horizon India Semarang. Halo Mbak Riri. Hai Kak. Oke, Mbak Riri, nih tadi kita sudah lihat videonya ya, himbauan dari Pak Ganjar. Ya, tentang gerakan Jateng di rumah saja. Betul. Yang akan berlangsung pada tanggal 6 dan 7 Februari. Iya, kan? Weekend ini ya. Weekend ini, betul sekali. Nah, tapi kan hotel ini menjadi salah satu sektor yang tidak diliburkan. Betul sekali. Nah, ini untuk mendukung gerakan Jateng di rumah saja ini gimana nih protokol yang akan diterapkan di pihak hotel? Jadi untuk pihak hotel sendiri sebenarnya dari sebelum diadakannya yang Jateng di rumah saja tanggal 6-7 itu kita sudah mematuhi protokol kesehatan yang ada untuk hotel ya. Bahkan kita sudah lulus sertifikasi CHSE. Oke ya. Ya. Lalu untuk yang spesialnya lagi, yang untuk di tanggal 6-7 itu kita menghindari atau tidak menerima event yang mengundang keramaian atau yang mengundang kelompok. Jadi seperti meeting, social event, seperti itu kita tidak ditiadakan. Jadi khusus di hari itu hotel hanya menerima tamu yang mau menginap saja. Dan itu pun tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti contohnya kalau misalnya dari luar kota harus menyertakan surat rapid seperti itu, lalu dicek suhu badan dan lain-lain dan riwayat dari kesehatan si tamu itu. Oke. Gitu. Mbak Riri, kita ini kan udah hampir setahun ya pandemi ini ya. Hampir ulang tahun ya. Iya benar, hampir ulang tahun ya. Sedih gak sih? Ya, nggak terasa juga ya 1 tahun berlalu ya pandemi ini, dan hotel ini sektor yang paling terdampak. Betul sekali. Akibat pandemi COVID-19. Betul. Ini gimana nih? Ada nggak sih perbedaan waktu di awal-awal pandemi hingga sekarang ini setelah setahun berjalan nih? Apa yang dialami sama sektor dari hotel sendiri?
Jadi kalau untuk perbedaannya memang sebenarnya 2021 tidak separah yang pas awal pandemi kemarin ya, awal tahun kemarin sekitar bulan Maret, April ya, April itu. Cuman dari diadainya beberapa peraturan baru seperti PPKM dan nantinya Jateng di Rumah Aja itu lumayan berdampak sih dari sisi tamu yang menginap, juga banyak yang kayak mereschedule jadwal mereka berkunjung ke Kota Semarang ataupun bahkan staycation. Jadi mereka daripada jalanan banyak ditutup, daripada ribet di jalan, ya udahlah mending di cancel dulu aja untuk menginap di hotel atau apa. Nah seperti itu. Dan untuk event sendiri itu kita sangat batasi sih, Kak. Jadi kita hanya menerima itu 50 orang kan, kayak gitu. Oke, nah dari selama ini nih hampir setahun berjalan nih, dari pemerintah sendiri nih pernah melakukan sidak nggak sih ke hotel-hotel? Kalau untuk sidak itu pasti dilakukan, iya. Bahkan kita ada kayak operasi yang kayak operasi gabungan yang gugus tugas COVID-19 ya. Nah itu biasanya sih memang dari hotel sering dilakukan sidak. Tapi dari kita alhamdulillah selama ini sih lancar-lancar aja, karena memang protokol kesehatan dari baru begitu tamu mau masuk ke area hotel, kita sudah benar-benar sesuai peraturan kesehatan, dari mulai cek suhu tubuh, cuci tangan, lalu pemakaian hand sanitizer dan lain sebagainya gitu sih. Nah ini kalau misalnya ada dari pihak hotel yang melanggar nih, ini sanksinya apa sih yang diberikan biasanya nih? Biasanya sih jadi itu tuh kayak semacam SP ya, kalau kita sekolah. Iya, SP ya. Jadi mungkin SP1 mungkin akan hanya lisan atau teguran seperti itu. Lalu untuk SP2 bisa jadi sampai ke penutupan tempat usaha. Izin usaha. Jadi seperti itu. Kan ngeri juga ya, Pak. Iya benar. Tapi selama ini kalau di Horizon India Semarang semuanya aman ya kan, selalu menerapkan protokol kesehatan. Berapa kali disidak pun aman. Karena ya kita kan? Semisal kita ada event yang seperti akad atau sosial event yang lain, kita selalu melakukan izin terlebih dahulu baik dari gugus tugas maupun ke kepolisian terdekat seperti itu. Oke, nah Mbak Riri, ini sekarang kita mau lihat dulu nih cuplikan beberapa video testimoni ya dari para pelaku usaha dan juga masyarakat umum nih terkait adanya himbauan gerakan Jateng di Rumah Saja. Oke. Kita lihat dulu videonya ya. Ya kita nurut Mas, wong itu kan sudah keputusan pemerintah. Kita dukung apa maunya pemerintah. Kita ini ya wong cilik kudune manut, ora manut berarti lara awake kan. Ini bukan untuk sendiri, untuk semua. Semoga cepat selesai, cepat hilang itu corona. Kita ini ya alon-alon mesti udah tua ya. Alon-alon tuh kerja tuh belia, yang penting kembali normal tuh alhamdulillah kan, semua dinikmati, disyukuri aja. Ikut di rumah saja karena pabrik juga libur semuanya, mending di rumah aja lah. Harapannya ya bingung juga Mas, ini kan serba salah juga. Pengennya tuh ikut aturan pemerintah, tapi kalau kita ikut aturan pemerintah kita juga kadang mikirnya buat kehidupan sehari-hari, kan kita bergantungnya di jualan dagang kayak gini. Dari Gojek Pusat nggak ada himbauan, ya. Kami sendiri kelihatannya untuk membantu masyarakat itu kami jalan terus walaupun dengan hati-hati. Jadi kalau kami nggak jalan juga masyarakat nanti yang untuk ini untuk kebutuhan kebutuhan keluarga juga mungkin agak susah kalau ojol nggak ada. Soalnya ojol gitu kelihatannya diutamakan untuk sekarang untuk pandemi ini. Nah Mbak Riri, tadi kita sudah lihat nih ya testimoni dari masyarakat ya terkait kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah gerakan Jateng di Rumah Saja. Nah tadi sempat nih ada dari pelaku usaha warung makan ya. Ini sangat mendukung sekali ya adanya gerakan ini ya. Dan tadi sempat ada juga nih dari yang pemilik toko baju ya kan. Ini agak sedikit mungkin mereka juga berharapnya kan di waktu libur ya, Sabtu Minggu weekend gitu biasanya ada ibu-ibu yang mungkin suka belanja baju ya kan, jadi berkurang rezekinya kalau misalnya mereka tutup. Sedangkan kalau misalnya di weekdays kan orang lebih banyak bekerja ya, jadi menyempatkan waktu untuk sekedar beli pakaian kan agak jarang gitu. Mungkin omsetnya kan
lebih banyak di weekend. Iya, dan buat yang lainnya nih kalau misalnya nanti tetap di rumah aja jangan khawatir karena tadi dari para pelaku ojek online ya, iya. Siap membantu Benar. gitu karena kan nggak ada instruksi katanya dari pusat untuk libur ya kan, jadi ya udah tetap di rumah aja. Nanti kalau misalnya butuh apa-apa ya tinggal order aja ya. Nah, tapi gimana nih dengan hotel nih? Wah, hotel kok nggak menjadi salah satu sektor yang harus menjalankan kebijakan ini. Kayaknya enak banget nih. Kalau orang mikirnya kok enak banget sih hotel gitu kan. Nah, ya karena setiap orang jadi gini, kalau untuk dari sisi Riri sendiri ya memahami dari peraturan si Bapak Ganjar ini. Jadi beliau juga mengerti akan kebutuhan mungkin orang-orang yang punya kepentingan di Kota Semarang. Oh iya betul. Kan mereka butuh akomodasi nih. Sedangkan tidak mungkin dong kita harus menginap di rumah saudaranya atau apa, itu malah akan lebih bahaya lagi. Betul. Ketika mereka dari luar kota, walaupun mereka sudah tes apa segala macam, lalu datang ke rumah saudaranya menginap di situ, akan lebih beresiko. Ya? Betul. Lalu dengan diadakannya hotel, fasilitas akomodasi seperti hotel ini, itu kan memudahkan untuk mereka. Apabila mereka masih punya kepentingan, masa ya kayak kalau di misal dari hari Jumat terus ada meeting nih, Senin ada meeting lanjutan, kan nggak mungkin bolak-balik juga. Iya betul. Ya kan. Iya. Lalu apalagi waktu itu pas awal-awal pandemi hotel yang paling terdampak banget ya. Banget. Iya kan. Okay. Nah kalau yang penting sih hotel prokes kesehatan itu nomor satu sih. Betul. Apalagi tadi ditambah sudah ada sertifikat Iya, CHSE-nya. jadi cleanliness, healthiness, jadi sanitasi sama environment. Oke, berarti sejauh ini aman ya, belum pernah ditemukan kasus positif ya di tempat hotel. Jangan sampai ya Mbak ya. Jangan sampai. Iya. Karena memang kita concern banget untuk saat ini. Yang lebih kita utamakan adalah safety dari si para tamu. Kita itu menjual kesafetyannya. Kalau dulu mungkin kita ramah tamah ya, yang pertama ya. Iya. Kalau yang sekarang itu safety yang kita kedepankan. Setelah itu baru pelayanan ramah tamah itu. Gitu. Jadi gimana sih kalau orang zaman sekarang tuh pasti mikirnya mau kemana-mana, aduh safety nggak ya? Iya, betul. Aduh aman nggak ya? Kayak gitu. Baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kayak gitu. Oke. Nah, setelah hampir setahun berjalan, tadi selain safety yang menjadi prioritas nih, ada lagi nggak sih kiat-kiat dari para pelaku usaha di bidang perhotelan ini untuk tetap survive di tengah pandemi COVID-19 yang kita belum tahu ini akan berakhir sampai kapan? Betul. Jadi untuk survive itu kita banyak sih. Salah satunya ya dengan kita tidak memaksa orang untuk selalu datang ke hotel. Semisal pengen makan hotel pun nggak harus mereka datang ke hotel. Jadi kayak Horizon India sendiri kita membuat fasilitas, ada santan tugu, ada kita join juga sama salah satu online ini ya, makanan yang kayak Gojek kayak gitu sih, GoFood kayak gitu. Jadi kita masukin promo makanan ke situ dengan harapan para orang-orang yang pengen makan makanan Horizon itu nggak perlu datang. Mereka di rumah aja, mereka order ya udah diantar. Oke. Nah, terakhir untuk jumlah karyawannya sendiri ini gimana? Dari awal sampai sekarang ini apakah sudah ada mulai perubahan? Karena saya sendiri ngeliat ada beberapa teman saya ini yang kerja di hotel sempat ada yang kena terdampak ya waktu awal-awal pandemi. Terus ada beberapa yang akhirnya sudah kembali lagi. Nah, ini kalau di Hotel India sendiri seperti apa nih Horizon India? Kalau di Horizon India sendiri sih alhamdulillah ya, karena kita naungannya memang BUMN. Jadi untuk pengurangan karyawan itu tidak ada. Tidak ada ya. Hanya ada pengurangan jam kerja saja. Iya, dan itu pun kemarin sempat normal Kak. Di bulan November, Desember, Januari itu kita normal masuk seperti sebelum pandemi. Karena memang bulan-bulan itu lumayan banyak tamu itu lumayan banyak. Iya, udah mulai banyak tamu gitu kan. Lalu dengan adanya kebijakan PPKM di awal tahun ini kemarin, kita koreksi lagi. Lalu per bulan Februari mulai ada pengurangan jadwal jam kerja lagi sih. Karena ada kebijakan PPKM dari pemerintah pusat ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita juga nggak enak hati ketika memang hotelnya sepi, masa ya kita berangkat kerja sedangkan agak omsetnya juga berkurang seperti itu kan. Jadi ya sebisa mungkin biar win-win ya itu pengurangan jam kerja seperti pengurangan jam kerja ya. Nah ini rencana pengurangan jam kerja ini akan berlangsung sampai kapan ini berarti? Menyesuaikan kondisi berarti? Menyesuaikan kondisi. Jadi kita lihat dulu kalau misalnya Februari ini sudah beres ya,
di Maret mungkin, karena kan ini sudah ada vaksin juga nih kan. Oh iya benar. Nah vaksin, kemarin ya? itu kemarin itu dari PHRI juga Persatuan Hotel Restoran Indonesia itu sudah meng-share link untuk para pelaku PHRI daftar link vaksin ya. Oke. Jadi berharapnya memang di bulan Maret itu kita sudah mulai lebih baik lagi seperti itu. Oke. Nah, untuk tanggal 6 dan 7 besok nih gerakan Jateng di rumah saja ya kan. Ini berarti dari hotel udah siap ya dengan Insya Allah siap harus siap. Siap nggak siap harus siap gitu. Betul. Ya. Udah siap dengan dampak yang akan terjadi gitu kan, termasuk okupansinya ya. Betul. Jadi kalau untuk okupansi sendiri memang kita tidak bisa berharap banyak ya di era new normal ini. Apalagi di awal tahun tanpa ada era new normal aja kita sudah biasanya low. Okupansi itu udah pasti otomatis turun di bulan periode Januari, Februari, Maret. Untuk hotel ya. Ditambah new normal itu udah makin low lagi, Kak. Jadi kita siap nggak siap ya harus siap. Makanya dari itu kita harus bisa pintar-pintar mengambil kesempatan. Ya seperti yang tadi Riri sampaikan, kayak jualan makanan di online ya kan. Orang bisa delivery makanan dari rumah seperti itu. Oke, tapi nanti setelah tanggal 6 dan 7 akan kembali beraktivitas seperti biasa ya. Seperti biasa, dan event akad terutama ya tetap jalan. Oke, baiklah. Nah, ini nih harapan dari Mbak Riri nih, mewakili pelaku sektor dari bidang perhotelan sendiri nih, terkait adanya gerakan Jateng di rumah saja, ini apa harapannya nih? Harapannya sih untuk masyarakat sekitar yang ada di Jawa Tengah khususnya untuk tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, tetap di rumah saja, menjaga kesehatan untuk diri sendiri dan keluarga. Lalu untuk teman-teman yang tetap bekerja seperti Riri di perhotelan, jangan lupa. Ini penyiar juga. Oh iya, tetap kerja ya. Jangan jadi lebih baik sih jangan sering keluar ya kalau nggak penting-penting banget. Maksudnya dari kantor ke rumah ke kantor ya udah gitu aja, nggak usah. Kalau bisa sebisa mungkin makan juga yang ada di area situ, jadi kalian nggak usah keluar ketemu sama banyak orang. Lalu semoga Jateng lebih baik lagi, tingkat penderita COVID-nya menurun. Amin. Dengan diadakan kebijakan ini. Amin. Dan bulan Maret sudah bisa kembali normal lagi. Oke. Maksudnya new normal sih. Ya. New normal tanpa PPKM lagi. Nah, itu dia ya. Jadi kalau ada mau staycation bisa. Yang penting Horizon India itu aman, 100% dijamin. Safety number one. Siap. Nah, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Mbak Riri ya, Marketing Communication dari Hotel Horizon India Semarang. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwa tanggal 6 dan tanggal 7 Februari besok ini akan ada gerakan Jateng di rumah saja, himbauan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Gubernur Ganjar Pranowo. Jadi mari sama-sama kita dukung gerakan Jateng di rumah saja. Terima kasih Mbak Riri sudah bincang-bincang di Ruang Radio. Wah, seru banget. Seru banget, sering-sering ya undang Riri. kita juga diundang dong ke hotel. Oh, pasti dong, anytime. Oke, staycation. Iya, boleh banget. Baiklah, terima kasih Mbak Riri sekali lagi. Oke, dan saya Odi Noval pamit undur diri. Sampai jumpa di Ruang Radio berikutnya.